Pelatih Arab Saudi mundur gara-gara kalah dari Indonesia? Emil Audero bisa gabung timnas Indonesia, kata Erick Thohir. PSSI undang FIFA dan AFC ke Jakarta, ada apa? Diam-diam CR7 ditelepon langsung Jose Mourinho. Sidi degradasi, Pep Guardiola tetap bertahan. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Menurut laporan The Guardian, isi perjanjian kontrak baru selama 2 tahun yang telah ditandatangani Pep Guardiola di City hingga 2027 tidak memasukkan klausul pemutusan kontrak apabila klub terdegradasi. The Citizen berpeluang terkena hukuman degradasi apabila klub tersebut nantinya dinyatakan bersalah atas dakwaan 115 kasusnya. Namun dengan isi kesepakatan perpanjangan kontrak ini, Pep bagaimanapun akan tetap bertahan di Etihad walau klub ini nantinya harus berlaga di Championship. Seiring dengan perpanjangan kontrak yang telah diteken oleh Pep, City kemudian menawarkan perpanjangan kontrak lain kepada pemain andalannya, Erling Haaland. The Sun melaporkan striker asal Norwegia itu telah disodorkan nilai kontrak berbentuk paket yang bernilai total 100 juta pounds. Perpanjangan kontrak dengan nilai fantastis itu berdurasi 4 hingga 5 tahun. Peluang Haaland untuk memperpanjang kontrak di Etihad kini sangat besar. Pasalnya, Haaland pernah mengatakan bahwa ia ingin bertahan lebih lama di City kalau Pep masih bertahan. Pindah ke kabar dari Manchester sebelah. Dilansir dari Daily Mail, pelatih baru MU Ruben Amorim kembali berbicara soal pemain yang ia inginkan untuk didatangkan ke Old Trafford. Kali ini, pelatih asal Portugal itu menyebut bahwa mantan pemain MU Angel Gomez siap ia pulangkan ke Old Trafford. Pemain yang hengkang dari MU tahun 2020 itu disukai Amorim karena cocok dengan skema yang akan ia terapkan. Pemain 24 tahun dari Lille tersebut akan dibidik Red Devils di bursa transfer musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Pasalnya, sang pemain menolak untuk memperpanjang kontraknya bersama Lille. Sementara itu, dari Chelsea tersiar kabar bahwa bek kanan mereka, Reece James, kembali terkena cedera hamstring dan harus absen lebih lama lagi. Mengenai cedera kambuhnya tersebut, James akhirnya mengeluarkan perasaannya lewat sebuah pesan di Instastory-nya. Pesan itu ditujukan kepada orang-orang yang mengerti dan menghormati apa yang ia sedang alami. Dalam pesan tersebut, intinya James mau mengatakan bahwa ia minta maaf ke publik Chelsea. Ia berjanji untuk keluar dari masa sulitnya berkat cedera berkelanjutan yang ia alami. Dilansir dari Goal, pemain Munchen Harry Kane baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa ia meminta pihak Premier League untuk memberlakukan jeda atau libur musim dingin seperti halnya di Bundesliga. Menurut Kane, jeda libur itu sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental para pemain. Namun, pernyataan Kane tersebut ditentang oleh para pejabat Premier League. Mereka meminta Kane jangan menyamakan keadaan Liga Inggris dengan Bundesliga. Jumlah laga di Bundesliga lebih sedikit daripada di Liga Inggris. Maka dari itu, mudah saja bagi Bundesliga untuk memberlakukan jeda libur musim dingin. Selain itu, pihak Premier League juga mengingatkan Kane bahwa di Inggris ada tradisi seperti Boxing Day yang tak bisa dihilangkan begitu saja. Kabar berikutnya datang dari sepak bola Italia. Menurut laporan Football Italia, Serie A akan memberlakukan jendela transfer baru tambahan di akhir musim nanti. Jendela transfer baru itu akan dilakukan mulai 1 Juni hingga 10 Juni. Jendela transfer baru tersebut untuk mengakomodir klub-klub Serie A yang akan berlaga di Piala Dunia antar klub. Dengan adanya jendela transfer baru ini, nantinya akan memungkinkan bagi klub-klub Serie A untuk mendaftarkan pemain baru mereka mulai 1 Juni. Bukan mulai 1 Juli sebagaimana biasanya. Jendela transfer baru Serie A ini bahkan sudah disetujui oleh FIGC dan UEFA juga diperkirakan akan menyetujui keputusan tersebut. Kabar lainnya datang dari kiper Real Madrid Thibaut Courtois.
Dilansir dari Mundo Deportivo, kiper asal Belgia tersebut dilaporkan baru saja meluncurkan sebuah tim e-sport bernama TC Esport. Tim TC Esport ini akan fokus pada olahraga balap virtual yang merupakan salah satu hobi dari Courtois di waktu luangnya. Courtois merasa bangga bisa membuat tim e-sport sendiri. Saya dari dulu selalu ingin memiliki tim e-sport sendiri. Simulasi balap virtual ini dapat membuka peluang bisnis. Hal itulah yang ingin saya pertaruhkan di TC Esport, kata Courtois. Kita terbang ke Prancis. Menurut laporan L'Equipe, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi baru-baru ini sempat berbeda pendapat dengan petinggi Balai Kota Paris. Nasser menegaskan pada Kamis malam 21 November bahwa keinginannya untuk membangun stadion baru tetap berjalan. Pasalnya, PSG tidak diberi izin untuk membeli dan memperluas stadion Parc des Princes. Nasser menganggap pihak Balai Kota Paris tidak memberikan pilihan dan solusi. Balai Kota Paris hanya ngotot meminta PSG harus tetap tinggal di Parc des Princes apapun yang terjadi. Dalam hal ini, Nasser merasa ditekan dan dijebak oleh kebijakan Balai Kota Paris. Kabar selanjutnya datang dari Christian Pulisic yang baru saja kena kecaman. Menurut laporan dari Diario AS, pemain AC Milan itu telah dikecam oleh seniornya di timnas Amerika Serikat, Tim Howard. Mantan kiper MU itu menyebut bahwa selebrasi Pulisic saat merayakan gol melawan Jamaika dengan meniru tarian Donald Trump sebagai tindakan yang bodoh. Bahkan Howard berani menyebut bahwa tindakan itu bersifat rasis. Meski Pulisic mengaku bahwa selebrasinya tersebut tidak menyindir Donald Trump, namun Howard tetap tidak percaya. Pasalnya, menurut Howard, Pulisic termasuk dalam kubu yang tidak mendukung Trump. Sementara itu, dari Turki tersiar kabar, Jose Mourinho ternyata diam-diam sudah melakukan kontak langsung dengan Cristiano Ronaldo. Dilansir dari Sport People, CR7 telah dihubungi langsung oleh The Special One melalui sambungan telepon untuk mengajaknya bereuni di Fenerbahce musim panas mendatang ketika kontraknya habis di Al Nassr. Dalam percakapan telepon tersebut, Mo bertanya banyak dengan CR7, seperti tentang bagaimana niatan untuk kembali ke sepak bola Eropa, maupun mengenai kesediaannya untuk hidup di Turki. Di samping upaya pribadi Mo tersebut, Direktur Sepak Bola Fenerbahce, Mario Branco, dilaporkan juga telah memulai pembicaraan beberapa kali dengan agen CR7, Jorge Mendes. Masih kabar soal Cristiano Ronaldo. Baru-baru ini CR7 telah menggemparkan jagat dunia maya dengan mengundang YouTuber dengan subscriber tertinggi di dunia, Mr. Beast, di channel YouTube-nya QR Cristiano. Dengan video tersebut telah ditonton lebih dari 1,7 juta kali dalam 1 jam pertama. Namun ada satu percakapan menarik yang ada di video tersebut, di mana CR7 sempat bertanya pada Mr. Beast apakah dirinya dapat melampaui subscriber miliknya. Sontak, Mr. Beast sembari batuk dan menjawab, tidak. Mr. Beast tak mau disaingi oleh CR7. Ia mengatakan bahwa sulit bagi CR7 untuk menyamai pencapaian dirinya. You think I'm gonna beat you? You think honest? No. You think honest? No. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Kosovo. Menurut laporan dari The Guardian, Timnas Kosovo sedang mempersiapkan banding ke pengadilan arbitrase olahraga setelah UEFA memberi mereka hukuman kalah walkout 3-0 karena meninggalkan lapangan saat laga Nation League melawan Rumania. Di laga tersebut, Kosovo meninggalkan lapangan pada saat tambahan waktu babak kedua karena terus mendengar teriakan berbau Serbia dari penonton Rumania. Meski Rumania telah dihukum denda 128.000 euro dan hukuman laga tanpa penonton di laga berikutnya, Timnas Kosovo tetap menuntut perlakuan adil dari UEFA. Kami tahu UEFA telah memberi hukuman bagi Rumania, namun kami rasa keadilan harus tetap ditegakkan dan diperjuangkan, kata Bajram Shala, manajer tim Kosovo. Kabar berikutnya datang dari pelatih Arab Saudi, Hervé Renard. Dilansir dari Kompas.com, pelatih baru Green Falcons tersebut didesak untuk segera mundur oleh publik sepak bola Arab Saudi setelah kalah 2-0 atas timnas Indonesia. Pernyataan dari Renard dalam konferensi pers setelah kekalahan tersebut tampaknya tidak memuaskan publik sepak bola Arab Saudi, terutama pengamat sepak bola lokal. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berani berbicara di depan media, namun harus mengambil tindakan nyata. Kalau tidak bisa, harusnya mengajukan pengunduran diri, ujar salah satu pengamat sepak bola Arab Saudi, Batal Al-Kaus, seperti dikutip Al Saudia 365.
Beralih ke kabar lain, dilansir dari bola.net, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang secara khusus perwakilan dari FIFA dan AFC ke Gelora Bung Karno saat Timnas Indonesia bertemu Bahrain di bulan Maret 2025 nanti. Erick Thohir ingin semua mata dunia tertuju kepada Indonesia yang dianggap oleh Bahrain sebagai tempat yang tidak aman untuk Timnas mereka. Kami ingin meminta FIFA dan AFC untuk datang melihat langsung ke sini bahwa negara kita adalah negara yang aman, bukan negara yang terbelakang. Kita semua sudah memperlihatkan saat melawan Arab Saudi dan Jepang. Supporter mereka aman-aman saja kok, kata Erick Thohir. Masih tentang Erick Thohir, seperti dilaporkan oleh Okezone, baru-baru ini Ketua Umum PSSI tersebut telah berbicara banyak hal soal Emil Audero Mulyadi, kiper keturunan yang sekarang bermain di Serie A. Kepada media Italia, Corriere dello Sport, Erick sempat menyatakan bahwa ia siap melanjutkan pembicaraan soal proses naturalisasinya. Erick tidak menutup pintu bagi Emil untuk gabung Timnas Indonesia. Saya mengenal dekat keluarganya. Jika dia percaya pada program naturalisasi kami, tentu saja kami akan membahasnya lebih lanjut, kata Erick Thohir. Jelang laga Liga Inggris pekan ke-12, 4 pemain Manchester City yang punya gangguan cedera dilaporkan Sports Mall telah kembali berlatih secara penuh pada Rabu 20 November. Mereka adalah Jack Grealish, John Stones, Manuel Akanji, serta Kevin De Bruyne. Keempat pemain tersebut rencananya akan disiapkan untuk bertarung melawan Tottenham Hotspur di Etihad pada hari Sabtu 23 November. Sementara itu, calon lawan City, Tottenham Hotspur tengah dikejutkan dengan kabar bintang andalannya, Son Heung-min, sedang dibidik oleh klub Turki, Galatasaray. Menurut laporan Vichajaz, klub berjuluk Cimbom Aslan itu ingin mengangkut pemain Korea Selatan tersebut pada bursa transfer musim dingin Januari. Kontrak Son yang akan habis akhir musim nanti membuat Galatasaray semakin yakin bisa membawanya ke Istanbul. Apabila Spurs tak menghendaki Son pergi pada Januari, pihak Galatasaray juga mengaku rela untuk menunggu sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Kabar berikutnya datang dari Vinicius Junior. Dilansir dari beIN Sport, pemain asal Brazil tersebut dilaporkan telah mengetahui asal-usul keturunan yang diambil dari tes DNA. Tes DNA tersebut diambil Vini jelang laga Brazil melawan Uruguay di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Inisiatif tes DNA tersebut sengaja dilakukan oleh Vini sebagai bentuk penghormatan pada orang-orang keturunan yang ada di Brazil. Setelah keluar hasil tesnya, Vinicius ternyata punya keturunan suku Tikar yang ada di Kamerun. Vini pun bangga punya darah keturunan Kamerun. Beralih ke sepak bola Italia. Meskipun mengawali musim ini dengan hasil yang tidak konsisten, Cesc Fabregas masih dipercaya sebagai pelatih Como 1907. Mengutip Foot Italia, perwakilan Como, Mirwan Suarso mengatakan timnya masih percaya 100% pada ex pemain Arsenal itu. Dikatakan Mirwan, klub punya komitmen jangka panjang dengan Cesc Fabregas. Beralih ke kabar dari mantan rekan Fabregas di timnas Spanyol, Juan Mata. Mantan pemain MU itu dilaporkan oleh Fox Sport telah menjadi bagian dari pemilik klub MLS San Diego FC. Hal ini membuat Mata mencatatkan sejarah sebagai pemain yang masih aktif namun juga sebagai pemilik klub. For your information, selain sebagai pemilik klub, Juan Mata kini masih terikat kontrak di klub Liga Australia, Western Sydney Wanderers. Mantan pemain Valencia itu juga tercatat menjadi pemain sepak bola kedua yang mempunyai klub di MLS setelah David Beckham yang mempunyai Inter Miami. Peristiwa mengerikan terjadi di Lebanon. Dilansir dari The Guardian, pemain sepak bola wanita yang baru berusia 19 tahun asal Lebanon, Celine Haidar, terkena pecahan peluru dari serangan udara Israel pada Sabtu 16 November 2024. Pembaruan kondisi Celine yang dirilis oleh timnya yakni Akademi Sepak Bola Beirut atau BFA pada hari Selasa 19 November mengatakan bahwa saat ini kondisi Celine sudah mulai stabil dan pendarahan yang dialami sudah terkendali. Celine sempat koma sejak terkena pecahan peluru tersebut selama 4 hari di rumah sakit. Dengan adanya kejadian tersebut, banyak pihak menyerukan agar FIFA bertindak. FIFA sendiri sampai sekarang belum menanggapi kejadian ini.
kita pulang ke tanah air. Dilansir dari Okezon, Timnas Indonesia akan mempunyai jersey baru untuk laga bulan Maret 2025 mendatang melawan Australia dan Bahrain. Jersey tersebut rencananya akan launching pada Februari 2025. Jersey Timnas masih dibuat oleh Apparel Erspo. Menurut pendiri Erspo, Muhammad Sadat, untuk desain barunya akan lebih kental aroma sejarah dan identitas ke-Indonesiaannya. Soal warna jersey, menurutnya masih hanya ada dua, yakni jersey putih dan merah. Rencananya, photoshoot jersey terbaru Timnas tersebut akan dilakukan di Belanda. Masih soal Timnas Indonesia, dilansir CNN Indonesia, sebanyak 7 pemain Timnas Indonesia ternyata harus waspada di laga melawan Australia 20 Maret 2025 mendatang. Pasalnya, 7 pemain tersebut sudah mengoleksi 1 kartu kuning. Ketujuh pemain itu adalah Martin Paes, Calvin Verdong, Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, Jay Itzas, Ivar Jenner, dan Natancho Aon. Jika terkena kartu kuning lagi di saat melawan Australia, mereka bisa absen karena akumulasi kartu pada saat melawan Bahrain di laga berikutnya. Sementara itu, dari Bahrain, tersiar kabar bahwa pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, mengaku ketakutan melihat penampilan Timnas Indonesia saat menggilas Arab Saudi 2-0. Dilansir dari Okezon, pelatih asal Kroasia tersebut mengakui laga menghadapi Indonesia di GBK akan menjadi laga yang sulit. Selain punya tekanan dari supporter Indonesia, performa Timnas besutan Talajic tersebut sedang mengalami penurunan drastis. Bahrain tak pernah meraih kemenangan lagi di 5 laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beralih ke kabar lain soal Piala AFF 2024 yang sebentar lagi akan digelar. Meski mayoritas yang akan diturunkan adalah kategori pemain lokal U22, namun menurut laporan Okezon, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga memanggil 3 pemain diaspora. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Hal itu disampaikan oleh asisten pelatih Nova Arianto. Namun menurut Coach Nova, ketiga pemain tersebut masih butuh izin dari klubnya masing-masing.